Shalom, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersuka cita dapat menikmati anugerah Tuhan dan kita mau membaca merenungkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 19. Ya, kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan, bagaimana Yesus disalibkan atau aniaya, menderita, tetapi tidak ditemukan kesalahan di dalam dirinya. Ya, hal ini dari pengakuan Pilatus bahwa memang tidak ada kesalahan, tetapi karena desakan daripada orang banyak, ya orang-orang Yahudi, supaya Yesus disalibkan, dan akhirnya Pilatus menyerah, ya, dan dia menyerahkan semua. Pilatus tidak mau ambil risiko, ya, sehingga dia memberikan Yesus untuk disalibkan. Yohanes pasal 19 ayat pertama kita coba baca bersama-sama, ayat pertama, kedua, dan seterusnya, ya. Kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal 19. Ya. Mulai ayat pertama, 1, 2, 3. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihat, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar dan bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia ini." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkanlah dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Yesus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Pilatus ya sesungguhnya mengetahui akan kebenaran, yaitu bahwa Yesus tidak ditemukan ya kesalahannya, atau
Pilatus tidak melihat ada kesalahan bagi Yesus sehingga Yesus layak dihukum mati atau disalibkan. Tetapi oleh karena desakan orang banyak dan juga melihat posisinya ya sebagai orang wakil, katakan wakil kaisar ya untuk di daerah Israel atau Yahudi, ya dia takut juga kehilangan jabatannya ya sebagai seorang pemimpin. Apalagi ada ancaman kalau kamu tidak ya melakukan apa yang kami minta, berarti kamu bukan menjadi sahabat kaisar atau lawan kaisar. Nah, jadi persoalan di sini kita melihat bahwa Yesus menyebut dirinya sebagai raja tadi, ini menjadi alasan bagi mereka bahwa orang yang menyebut dirinya raja adalah berarti lawan kaisar. Jadi wajar dong orang ini akan dibunuh. Dengan kata lain, orang ini adalah pemberontak terhadap pemerintah, kira-kira begitu. Jadi alasan yang diciptakan ya, direkayasa oleh ahli-ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam. Jadi mereka sebenarnya ya didasari oleh rasa kebencian yang luar biasa ya, di mana posisi mereka mulai terhilang oleh karena hadirnya Yesus. Jadi ini membuat mereka sakit hati dan ingin melenyapkan Yesus. Apalagi ya mereka menyudutkan Yesus, di mana Yesus berkata bahwa dia adalah anak Allah. Berarti dia adalah Allah. Nah, berarti dia atau Yesus menghujat Allah. Hukum Yahudi, orang yang menghujat Allah haruslah dihukum mati. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya ini alasan yang dibuat-buat saja. Dan waktu dibawa kepada Pilatus, kita melihat bahwa Pilatus tidak menemukan kesalahan. Di ayat 4, Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihat, aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Yesus disalibkan, Yesus dianiaya, Yesus dicambuk, ya diludahi, bahkan memikul salib itu sampai kepada Bukit Golgota. Kemudian dia di sana dibunuh, bukan karena dia melakukan kesalahan. Tidak, Yesus tidak bersalah, Yesus tidak berdosa. Yesus tidak melakukan sesuatu yang membuat dia layak disalibkan, tidak. Tetapi oleh karena tugas yang harus dia selesaikan dari Allah Bapa, karena untuk itulah Yesus datang, untuk menyelesaikan tugas itu. Oleh karena kasih Bapa kepada umat manusia, dan umat manusia yang berdosa ini tidak Tuhan kehendaki mati di dalam kefasikan, maka harus diselesaikan. Ini sebenarnya masalah dosa. Nah, dosa manusia hanya dapat diselesaikan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Ya, dan Yesus tahu akan hal itu. Itu sebabnya sebelum masuk dalam penderitaan yang luar biasa ini, ya Yesus masuk dalam pergumulan yang sangat-sangat luar biasa juga di taman itu. Waktu dia berdoa, meminta kepada Bapa kalau boleh cawan ini berlalu, tapi janganlah kehendaknya, melainkan kehendak Bapa. Sampai 3 kali dia berdoa, artinya ini serius, sungguh-sungguh, dan sampai pada titik ya keyakinan yang teguh bahwa memang tidak ada cara lain. Kalau boleh cawan ini berlalu, kalau boleh, tetapi fakta menunjukkan dia harus meminum cawan pahit itu. Jadi tidak ada cara lain untuk menyelesaikan dosa manusia. Satu-satunya cara adalah Yesus disalibkan. Nah, Yesus tidak melakukan yang salah secara hukum. Ya, Pilatus berkata, "Aku tidak menemukan, aku tidak mendapati kesalahan." Nah, kemudian kita lihat ayat 5, lalu Yesus keluar bermahkotakan duri, berjubah ungu, maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihat manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya."
diulang lagi di sini. Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi Pilatus tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, dia punya power, tetapi dia takut juga kehilangan jabatan itu, ya, posisi itu. Dan kita melihat bagaimana kalau sudah massa yang bergerak, ya, salibkan dia. Ya. Pilatus lebih mengamankan dirinya, ya dia berserah saja, ya silakan kalian, itu urusan kalian. Di bagian lain dikatakan, ya Pilatus mengambil air kemudian cuci tangan, tanda tak bersalah. Ya, tetapi waktu dia berkata, saya tidak menemukan kesalahan, dosanya kalian tanggung, dan umat itu berkata, ya kami tanggung dosa itu, kami yang menanggungnya. Wah, ini luar biasa ya. Jadi tidak ditemukan kesalahan, tetapi tetap saja Pilatus berkata, ini dia, silakan. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Nah, menurut hukum betul, kalau ada orang yang menganggap dirinya Allah harus dihukum. Nah, tetapi waktu Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah, itu kebenaran. Jadi nggak layak dihukum. Jadi persoalannya adalah ketidakmampuan umat, ketidakmampuan imam-imam, ketidakmampuan orang-orang ahli Taurat, orang Farisi ini untuk memahami apa yang Yesus katakan. Jadi kalau Yesus katakan dia adalah anak Allah, yang punya arti adalah Allah, memang dia Allah. Tetapi ini tidak bisa dimengerti oleh orang Yahudi, tidak bisa dimengerti oleh imam-imam. Ini sesuatu yang tidak masuk akal, sehingga mereka memberi tuduhan bahwa ini penghujatan kepada Allah. Ya, kalau memang itu penghujatan kepada Allah, secara hukum wajar, harus memang. Tetapi kan Yesus bukan menghujat, karena Yesuslah Allah. Tetapi ya sekali lagi, ahli-ahli Taurat tidak mampu menerima hal itu, tidak punya iman sampai kepada itu. Ya, sehingga dengan amarahnya mereka bergerak dan mereka mau supaya Yesus disalibkan. Ya, kita tahu bahwa disalibkan dia dengan bersama penyamun-penyamun itu, para orang jahat mau mengatakan Yesus ini jahat. Jadi dia sebanding dengan penjahat yang mengerikan itu, ya, yang penjahat kelas kakap, dan diposisikan dia di situ. Nah, padahal Yesus tidak melakukan hal yang salah. Ya, dia tidak jahat. Nah, dia hanya berkata memang dia anak Allah. Ya, waktu dia berkata, Bapakku yang mengutus aku mengerjakan apa yang diperintahkan Bapakku. Nah, ini mereka yang mendengar itu, ya orang-orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam mendengar itu, ya mereka marah. Kok dia bilang Allah adalah Bapaknya? Ini adalah satu penghujatan. Tetapi sekali lagi, ketidakmampuan atau kedegilan hati dari orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itulah, ya, yang membuat mereka akhirnya menuduh bahwa Yesus menghujat Allah. Bagi mereka yang mengerti, yang paham, ini adalah satu sukacita besar. Yesus bukannya menghujat Allah, tapi Yesus adalah Allah. Yesus menyatakan dirinya sesungguhnya bahwa dia adalah Allah itu yang datang ke dunia menjadi manusia, supaya manusia dapat berjumpa dengan dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa ya Yesus tidak melakukan hal yang salah, tetapi dia mengalami semua supaya genap apa yang tertulis. Memang harus caranya seperti itu, ya. Dan untuk itu dia datang untuk menyelamatkan umat manusia, ya. Nah, waktu Pilatus berkata bahwa dia berkuasa untuk membebaskan Yesus atau untuk menyalibkan, Yesus berkata, kamu tidak punya kuasa apa-apa. Ayat 10, maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Yesus berkata, kamu tidak punya apa-apa, Pilatus, kau nggak punya kuasa. Tapi jika engkau duduk sebagai pemimpin pemerintah,
ya engkau memerintah hari ini, ya itu karena Tuhan mempercayakan itu kepadamu. Ya Tuhan memberikan kuasa itu. Ya maka dikatakan jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas, kau tidak punya kuasa. Jadi Tuhan izinkan juga ya Pilatus hadir pada saat itu sebagai seorang pemimpin, pemerintah yang wakil daripada Roma. Jadi karena waktu itu ya Israel dikuasai Roma ya. Nah, ada Pilatus di situ dan itu adalah atas izin Tuhan untuk Pilatus akhirnya ya mengadili Yesus. Ya. Dan jelas Pilatus katakan tidak menemukan kesalahan. Sejak itu, perhatikan, sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Ini satu ancaman yang diterima oleh Pilatus. Kalau Pilatus mau coba-coba membebaskan Yesus, ya berarti kamu bukan sahabat Kaisar. Artinya kau musuh Kaisar. Kau akan berhadapan dengan Kaisar. Ya, kau sudah melawan Kaisar. Wah, ini kan reputasinya bahaya di hadapan Kaisar ini Pilatus. Goncang nanti posisinya. Jadi ya dia memang tahu kebenaran tapi tidak berani sepenuhnya menyatakan kebenaran itu. Mestinya dia harus berkata, sesuai dengan kebenaran yang aku temukan, bahwa orang ini tidak boleh disalibkan, tidak boleh dibunuh karena tidak ada kesalahan. Seharusnya berkata begitu. Tapi kalau dia berkata begitu, posisinya akan jatuh. Ya, dia akan dianiaya juga. Bahkan dia bisa mati, jabatannya bisa hilang. Ya, ada hal yang harus dia pertaruhkan. Memang setiap orang yang mau menyatakan kebenaran, ada harga yang harus dibayar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada harga. Masalahnya kita siap tidak? Ya, kita mau belajar untuk siap mengambil risiko. Manakala kita tahu kebenaran itu, kita harus pertahankan kebenaran itu, kita harus perjuangkan kebenaran itu, dan kita harus tetap pegang kebenaran itu. Taruhannya adalah nyawa. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi Pilatus tidak melakukan hal itu. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Trotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Nah, di situ akhirnya diputuskan, silakan diserahkannya lah Yesus kepada umat itu. Dan umat itu ya histeris ya, seperti dikuasai oleh kuasa kegelapan. Mereka berteriak dan mau terus menganiaya Yesus, menyalibkan Yesus. Ayat 15, maka berteriaklah mereka, enyahkanlah dia, enyahkan dia, salibkan dia. Kenapa begitu marah orang-orang itu? Kenapa begitu berambisi untuk menyalibkan Yesus? Oh, sepertinya ada yang menggerakkan mereka untuk berkata, salibkan dia, enyahkan dia, atau bunuh dia. Ya, inilah kalau ya seseorang sudah dikuasai oleh amarah, atau mungkin juga mereka awalnya nggak tahu apa-apa, tapi dipengaruhi oleh imam-imam ahli Taurat. Ya, ada berita hoax barangkali mungkin. Berita yang wah dibuat-buat ini, Yesus ini sudah melakukan begini-begini. Akhirnya yang lain marah, emosi ya. Nah, ini bahayanya ya ketika kuasa kegelapan, kebohongan, ya tipu daya bergerak, kebenaran pun akhirnya diinjak-injak ya, ditindas. Tetapi kebenaran tetap kebenaran, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, orang yang melakukan kebenaran, ya hidupnya berkenan di hadapan Allah, dia layak. Ya, kalaupun akhirnya dia mati oleh karena kebenaran itu, tetapi sesungguhnya dia akan menerima kehidupan itu. Ya, Yesus dianiaya, Yesus kemudian disiksa, dia harus pikul salib itu, dia digiring dibawa ke Golgota. Dan kita lihat satu peristiwa yang dahsyat, yang luar biasa. Yesus mengalami penganiayaan itu. Ya, darahnya tercurah di kayu salib itu. Ya,
Dan darah itu, Alkitab berkata, darah yang mahal, darah yang suci, darah yang kudus. Hanya darahnya, darah Yesus yang membasuh segala dosa dan kesalahan umat manusia, yaitu mereka yang datang kepada Dia. Jadi ketika kita datang kepada Yesus, kita datang kepada Tuhan, Dia yang tersalib itu, Dia yang mati di Golgota itu, dan darahnya itu yang membersihkan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Dan untuk itulah Yesus datang. Ya, kemudian bukankah Yesus berkata, ya, ketika Dia menyelesaikan tugas itu, sudah selesai. Apa yang selesai? Tugas penyelamatan manusia itu. Umat manusia diselamatkannya. Tetapi persoalan bagi manusia adalah, maukah percaya kepada Dia atau tidak? Maukah datang kepada Yesus atau tidak? Setiap kita yang datang kepada Yesus, dosa kita disucikan, dikuduskan, dosa kita diampuni, kita layak di hadapan Tuhan, kita berkenan di hadapan Bapa, dan kalau kita meninggalkan dunia ini, kita pun akan bersama-sama dengan Dia. Amin. Sama seperti seorang penjahat yang hari itu juga dia akan mati, dia akan dibunuh. Dan ketika dia menyerahkan diri kepada Yesus, dia berkata kepada Yesus, Yesus, ingat akan aku ketika engkau datang sebagai Raja. Dan Yesus berkata, hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, ya, tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia akan bersama-sama dengan Yesus. Dia akan masuk Firdaus. Dia akan hidup di dalam kehidupan yang kekal, yang abadi. Kiranya kebenaran firman Tuhan meneguhkan iman percaya kita. Jangan ada di antara kita yang meragukan ketuhanan Yesus. Jangan ada yang meragukan bahwa Dia mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Jangan ragukan hal itu. Percaya, Dia sudah lakukan itu. Jadi, kita adalah orang-orang yang bersuka cita manakala kita meresponi dengan benar. Jangan seperti imam-imam ahli Taurat, orang-orang Farisi itu. Cara meresponi firman Allah keliru, dan justru mereka menuduh Yesus menghujat Allah. Padahal Yesus adalah Allah. Ya, Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita. Kita mengerti hal itu. Mari kita pertahankan iman percaya kita sampai garis akhir. Dan percayalah, akan tiba waktunya kita meninggalkan dunia ini. Tetapi yang menarik adalah, Tuhan berkata, ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku akan mengatakan kepadamu, aku pergi ke sana dan menyediakan tempat bagimu. Tuhan Yesus memberkati.